Di antara khazanah sing kula waos dan itu jauh sebelum kula pireng cerita Mbah Minan. Kula nggih sering diceritani bapak kawula. Bapak riyen badhe khatam saking buyut Zubaidi, khatam teng mriki ngaos Mbah Dola. Niku banyak ulama sing gadah tradisi kados Mbah Minan. Teng kitab Ummul Barohin ini diterangaken Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Niku nak ketemu suarane tiyang kupinge ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran, terus krungu suarane manusa. Niku pusing. Terus Mbah Minan niku biasa terus Quran terus bocah bakas panen niku kan pusing. Buat cerita no corona niku ya pusing. Terus biasa asik mbek pangeran terus itu mesti istildatnya billah, nyamannya dengan Allah. Di Indonesia niku kathah sing ngoten. Sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang. Wonten alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernah Mbah angsal pernah Mbah kula namine Mbah Nur Samsu. Kanca beliau di Mekah. Iku termasuk ngriwayataken dawuh Mbah Minan. Saku iku kang wis ra urusan ambek wong wis pokoke aku ngaji disalahno wong akeh lah sementing aku ngaji Quran. Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau dan saya tasyarruf sekali merasa mulia. Karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap, para tamu di Mbah Minan kalau dengan logika, saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat. Munajat bawas Quran, khatam. Kemudian jenengan ganggu nganggo kalam-kalam adami. Niku nggih cara hukum tirakat tuh nggih batal kados salat niku nek omongan adami niku batal. Terus kata orang-orang yang punya pilihan seperti itu, wahsyah, merasa tidak nyaman dengan makhluk. Ketika kalau bahasakan mendengar suara Tuhan, itu tentu ini menjadi masalah dalam kitab Tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini mumpun jadi istilah, dados istilah umum, hatta yasma'a kalam Allah. Kalau cerita tentang Imam Syu'bah, Imam Syu'bah niku lam yusfroh lahu firasun khamsina sana. Beliau itu enggak pernah lemean 50 tahun. Dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampean bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran ngger badha Isya niku witire namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaate Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Nah kita alhamdulillah saged niru sak rakaate. Nggih hebat. Kalau nate ngaos kitab Fathul Bari Saraipun Bukhari. Ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, utawa deres esok, khatam duhur. Bahkan sing profesional semaan kadang dirong cakepan. Duhur khatam, pindah terus nggih macam-macam lah wong kathah. Iki di sepuro pangeran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ndek kanca hafid niku penggaweane SMA, nak cerita niku sampai apal dekne nak wong belah sakmene, nak wong desa sakmene. Iku nak diundang wong desa susah ra karuan. Tak takoki lho kena apa? Beda Mas nak ndang kula Mas. Tak pikir beda niku napane ngono. Ternyata nggih niku sing. Niku sing mboten pati top-top. Nah, sing top-top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki perhitungan niku jumlahe nggih terbatas. Tapi nek sing khataman teng kamar ngoten niku mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Dadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrake kontrak basari, kontrak injek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat sampai wong desa. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000, zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20. Debat. Debat terus dipadakno. Wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah, dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debate niku terus
Mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah, niku dawuh Badullah, kena kepengen semaan diundang wong ikhlas iku gampang Nur. Kowe sering deres. Jadi kok nak diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ra tau ngaji khatam, jebule nak diundang semaan khatam, nak ning omah ra khataman, berarti orderan sampean. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nak sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nak diundang berarti khatamane pindah tempat. Tapi nak sampean ra tau ning omah khataman, kok nak diundang khataman ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin sampai iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya njen ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Mboten krana order lho nggih. Memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu, pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, "Maddawli al-waqta." Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Sirahul Qorek, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadduna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja.
kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini suul adab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya.
terjadi. Terus akhbaru kamu birun, terus kamu diberi cerita orang, ini kelungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya, loh ketika mungkin itu kamu kan nggak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan tidak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Ya aduh itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ra usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadib kondo menak nu mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali lho mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat, Naqatu Soleh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal, Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan, ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal, cuma secara adat itu jarang apa? Terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratullah. Lah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mik ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mik, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya itu cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mik ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa ciri? Ya mambiadi malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mik ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak wis berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus.
Karena ini ngaji mbek tiyang ahli Quran terus kula suwun adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajen itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, enggak tidur, enggak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya mbah-mbahnya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Iku ketoke ora pati fair ngoten. Niki mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lah aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya mosok terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, ndekne mimpine ku ngarepno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe aja ning masjid iki kan ngoten kira-kira. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Mbah Mutamakin sekarang sudah turunan ke berapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunnati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab